Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai produk yang telah kami rancang sebelumnya. Produk ini bernama Beanball Mask. Nah, apa sih Beanball Mask? Fungsinya apa? Bentuknya gimana? Harganya berapa? Tenang, semuanya akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Tapi tunggu dulu. Sebelum penjelasan lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu nih. Siapa aja sih sosok-sosok yang ada di balik layar? Perkenalkan, saya sendiri Sasyara Diva dan ada 3 partner saya yaitu Indah Halim, Diana Novi, dan Salsabila. Next. Konten yang akan kami bawakan yaitu mengenai yang pertama, ada produk, yang kedua, bisnis model kanvas, dan yang ketiga, analisis SWOT. Next. Yang pertama, produk. Nah, apa sih Beanball Mask? Beanball Mask merupakan masker wajah yang terbuat dari bahan-bahan organik berbentuk bola, dengan berbagai varian warna yang disesuaikan dengan khasiatnya. Nah, bentuk bola ini dipilih karena terkesan simpel dan menarik. Latar belakang kami membuat produk ini karena kami sering menjumpai betapa sulitnya menemukan takaran yang tepat untuk sekali pemakaian masker wajah, dikarenakan mayoritas bentuknya bubuk, gel, ataupun pasta. Oleh sebab itu, Beanball Mask hadir sebagai solusi untuk memudahkan penggunaan masker wajah sehingga menjadi lebih praktis dengan hasil yang optimal. Satu butirnya menunjukkan takaran yang tepat untuk sekali pakai. Next. Selanjutnya, di sini ada varian dari Beanball Mask sendiri, yaitu yang pertama ada varian milk. Ini ditujukan untuk tipe kulit kering atau dry. Kemudian ada varian strawberry, diperuntukkan untuk mereka yang memiliki tipe kulit normal. Dan ada varian green tea, diperuntukkan untuk mereka yang memiliki tipe kulit berminyak atau oily. Beanball Mask sendiri memiliki diameter kurang lebih 5 cm per butirnya yang dikemas dalam jar kaca bervolume 500 ml. Dalam satu jar itu terdiri dari 15 butir atau kurang lebih 240 gram. Nah, kami juga membuat pemesanan atau permintaan melalui request. Jadi, tiap pelanggan bisa menyesuaikan dengan tipe kulit mereka masing-masing. Next. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk membuat Beanball Mask itu yang pertama ada jar atau kemasan, yang kedua cetakan, yang ketiga timbangan, yang keempat whisker, dan yang terakhir ada baskom standis besar. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk membuat satu butir masker Beanball Mask itu, bahan utamanya ada tepung Havermat sebanyak 14 gram, kemudian tepung beras sebanyak 14 gram. Nah, untuk bahan pelengkapnya itu ada bubuk daun teh hijau sebanyak 28 gram, bubuk susu sebanyak 28 gram, dan bubuk strawberry sebanyak 28 gram. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri adalah kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual agar mudah dimengerti. Yang pertama ada value proposition. Value proposition ini merupakan keunggulan produk yang terdiri dari poin-poin yang dapat memberikan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan untuk customer segment. Dan poin-poin yang sudah kami buat, yang pertama ada dapat memilih varian sesuai dengan kebutuhan kulit, yang kedua ada bentuk yang unik, dan yang ketiga ada bahan organik yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini adalah penggolongan konsumen yang mungkin tertarik dengan keunggulan produk kita, yaitu dengan menggolongkan atas dasar prioritas. Prioritas pertama yaitu konsumen dengan masalah kulit wajah. Prioritas kedua yaitu konsumen yang ingin merawat kulit wajah dengan bahan organik. Dan yang ketiga yaitu konsumen yang mencari produk inovatif. Next. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship yaitu cara-cara yang bisa kami gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Cara yang bisa kami gunakan yaitu dengan memberikan promo pada saat launching, memberikan potongan harga atau diskon dengan syarat mencapai minimal pembelian, memberikan pelayanan konsultasi, serta memberikan kesempatan konsumen untuk dapat mengevaluasi produk. Next. Lalu ada key activities.
Key Activities membahas tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh bisnis kami untuk mencapai value proposition yang efektif. Di sini ada produksi, promosi, aktivasi sosial media, kolaborasi, serta mengajukan hak paten dan keamanan produk ke pihak yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada Key Partnership. Key Partnership merupakan pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas. Mengingat sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua sumber daya dan melakukan kegiatannya sendiri. Pihak-pihak yang akan kami ajak kerjasama diantaranya ialah supplier bahan, klinik kecantikan, komunitas penggiat organik, dan investor. Next. Kemudian ada channels. Channels merupakan cara kami untuk menjangkau customer yang tidak terbatas pada distribusi, tetapi juga hal lainnya yang menyebabkan bisnis kami dan customer bisa bersentuhan. Nah, channels yang akan kami gunakan di sini, yang pertama itu ada sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kemudian ada website resmi, dan ada e-commerce. Next. Selanjutnya, kami akan menjual 1 jar Bean Ball Max dengan harga 60.000 dengan berdasarkan analisis biaya sebagai berikut. Nah, fixed cost yang akan perusahaan kami keluarkan itu sebesar 2.635.000. Nah, rencananya perusahaan kami itu akan menjual sebanyak 800 jar dalam 1 bulan dengan total variable cost-nya sebesar 46.792.000. Dengan mempertimbangkan rate of investment sebesar 40%, kami akan menjual produk dengan harga 60.000 untuk setiap jar produk. Margin profit yang kami dapatkan dalam setiap penjualan 1 jar produk itu sebesar 1.500. Maka dengan penjualan 800 produk setiap bulannya, kami akan mendapatkan pemasukan sebesar 48 juta. Keuntungan yang akan kami dapatkan setiap bulannya itu sebesar 1.208.000. Break-even point perusahaan kami terdapat pada angka 1.745,03. Dengan demikian, usaha kami akan mencapai break-even point pada saat 1.746 produk telah terjual. Atau dengan kata lain, perusahaan akan balik modal saat telah berproduksi selama 3 bulan. Selanjutnya ada key research. Key research adalah hal-hal penting yang harus kami miliki agar key activities dapat dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada konsumen. Key research perusahaan kami itu yang pertama ada physical asset, yaitu alat dalam pembuatan masker. Nah, yang keduanya ada karyawan. Next. Dan yang terakhir ada revenue streams. Revenue streams adalah berbagai cara yang kita lakukan untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition. Cara yang kita lakukan adalah dengan penjualan produk itu sendiri kepada masyarakat umum. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis SWOT yang bisnis kami miliki. Next. Yang pertama ada strength. Strength yaitu kekuatan yang kami miliki. Di sini ada penggunaan yang praktis karena memiliki takaran yang pasti, bentuknya yang unik dan berwarna-warni, memiliki berbagai varian yang disesuaikan dengan kondisi kulit wajah, menggunakan bahan yang ramah lingkungan karena bahan utamanya terdiri dari bahan organik, dan kemasannya pun dari gelas jar, serta tanpa bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari bisnis kami, yaitu diantaranya memerlukan alat canggih dalam proses produksi, dan harganya relatif mahal karena penggunaan bahan organik yang berkualitas baik. Next. Selanjutnya opportunities produk kami itu yang pertama ketertarikan konsumen terhadap produk kami, yang kedua pemanfaatan kemasan yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman itu sendiri. Ancaman yang akan kami hadapi. Yang pertama, penggunaan teknologi yang terbatas, dan yang kedua, dapat memunculkan pesaing lain. Next.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.